Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin, aku Santina Rahmaisan dengan NIM 236131111 dan aku dari kelompok 8B. Di sini saya akan memaparkan data hasil praktikum yang telah kami lakukan pada minggu lalu. Nah, pada minggu lalu telah dilakukan pencarian golongan senyawa, yaitu yang pertama senyawa alkaloid, yang kedua senyawa flavonoid, yang ketiga senyawa tanin dan polifenol, lalu senyawa saponin, yang kelima senyawa monoterpenoid dan sesquiterpenoid, lalu yang terakhir senyawa steroid dan triterpenoid menggunakan Simplicia sambiloto. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan pada senyawa alkaloid, didapatkan hasil bahwa Simplicia sambiloto yang diuji ditambahkan dengan pereaksi Mayer tidak terbentuk kekeruhan ataupun endapan berwarna putih, sehingga negatif alkaloid. Lalu senyawa alkaloid yang ditambahkan dengan pereaksi drag and drop akan menghasilkan endapan jingga coklat dikarenakan pereaksi drag and drop mengandung bismut subnitrat dan raksa 2 klorida dan karena adanya kompleks kalium alkaloid. Lalu senyawa alkaloid blanko tidak mengalami perubahan karena uji blanko digunakan untuk mengetahui apakah senyawa alkaloid dapat berubah warna ketika dicampurkan dengan pereaksi yang lain. Selanjutnya, golongan senyawa polifenol. Penambahan larutan pereaksi FeCl3 1% pada polifenol dapat menyebabkan pembentukan warna biru kehitaman karena adanya reaksi kimia antara senyawa-senyawa polifenol dengan ion besi atau Fe3+ dalam pereaksi FeCl3. Hasil dari reaksi ini adalah pembentukan senyawa kompleks antara ion besi dan polifenol. Kompleks ini memiliki struktur yang berbeda dan absorbasi cahaya yang berbeda dari polifenol asli. Warna biru kehitaman yang terbentuk biasanya disebabkan oleh pembentukan senyawa kompleks yang disebut kompleks polifenol Fe. Selanjutnya, golongan senyawa tanin. Dalam hasil praktikum tidak terbentuk endapan putih. Tanin menggunakan pereaksi gelatin 1% pada uji FeCl3 1%, Simplicia sambiloto berubah warna menjadi gelap sehingga positif polifenol. Sedangkan pada uji gelatin tidak terdapat endapan sehingga negatif tanin. Ketika terjadinya perubahan warna itu disebabkan reaksi penambahan FeCl3 dengan salah satu gugus hidroksil yang ada pada senyawa tanin. Penambahan FeCl3 yang menyebabkan perubahan warna menunjukkan adanya tanin terkondensasi. Hal ini tidak terjadi perubahan warna, mungkin terjadi karena pada senyawa fenolik dan tanin terdapat cincin aromatik tidak mengandung satu atau dua gugus hidroksil yang tidak dapat mendonorkan atom hidrogennya kepada radikal bebas. Lalu golongan senyawa saponin. Pada uji saponin dilakukan penambahan larutan HCl2N. Berdasarkan praktikum tidak terdapat senyawa saponin karena tidak terbentuknya busa. Senyawa saponin yang ditandai dengan terbentuknya busa stabil disebabkan saponin mengandung senyawa yang sebagian larut dalam pelarut polar atau hidrofilik dan senyawa larut dalam pelarut nonpolar atau hidrofobik. Selanjutnya, golongan senyawa flavonoid. Dalam hasil praktikum pada flavonoid, dilakukan penambahan serbuk magnesium secukupnya dan 5 mili H2Cl serta almil alkohol. Berdasarkan praktikum hasil yang diperoleh yaitu negatif karena tidak terbentuknya warna kuning kemerahan setelah ditambahkan pereaksi tersebut. Lalu golongan senyawa monoterpenoid dan sesquiterpenoid, yaitu untuk uji penapisan fitokimia senyawa golongan monoterpenoid dan sesquiterpenoid didapatkan hasil yaitu terbentuknya perubahan warna menjadi warna coklat keunguan dengan pereaksi larutan vanilin 10% dalam H2SO4 pekat. Warna yang tadinya pucat menjadi agak terang terjadinya perubahan dikarenakan diteteskan larutan vanilin 10% dalam H2SO4 yang menunjukkan adanya perubahan. Selanjutnya, golongan senyawa terakhir yaitu steroid dan triterpenoid. Pada uji penapisan fitokimia golongan steroid dan triterpenoid, pengujian dilakukan dengan penambahan pereaksi Lieberman-Burchard. Berdasarkan praktikum, hasil yang diperoleh pada Simplicia sambiloto menunjukkan hasil positif karena adanya perubahan warna yaitu biru kehijauan pada Simplicia setelah ditetesi pereaksi Lieberman-Burchard sehingga positif steroid. Menurut Harbon,
bahwa kandungan terpenoid dan steroid dalam tumbuhan diuji dengan menggunakan metode Lieberman-Burchard yang nantinya akan memberikan warna jingga atau ungu untuk terpenoid dan warna biru untuk steroid. Dalam gambar di atas menunjukkan adanya perubahan warna yang dikarenakan senyawa diuji menggunakan metode Lieberman-Burchard. Sekian pemaparan data hasil praktikum yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.